Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun belum terlihat secara fisik, keberadaan neraka diyakini oleh umat Islam sebagai tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang berperilaku zalim, ingkar, dan tamak. Neraka kelak akan dipenuhi dengan penderitaan dan api yang membara dengan intensitas yang tinggi. Menurut riwayat hadis, suhu panas di neraka mencapai 70 kali lipat dari suhu api di dunia. Itu menjelaskan kalau uapnya saja sudah mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Menariknya, ternyata api neraka pernah dibawa oleh malaikat Jibril ke dunia. Pada mulanya, malaikat meminta jumlah api neraka sebesar buah kurma. Namun, penjaga neraka menolak permintaan tersebut karena jumlah itu sudah cukup kuat untuk melelehkan 7 langit dan seluruh bumi akibat panasnya. Akhirnya, api yang dibawa ke bumi hanya berukuran sangat kecil, yakni sebesar biji zarah saja. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Berikut ini ceritanya. Dalam riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan hanyalah sebagian kecil dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, api dunia ini memang sangat panas." Nabi Muhammad SAW melanjutkan dengan mengatakan, namun benar-benar api neraka jahanam adalah 69 kali lebih panas daripada api dunia. Setiap bagian api neraka memiliki tingkat kepanasan yang sama dengan api dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Demikianlah betapa hebatnya panasnya tersebut. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam tiba di dunia, ia menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mendapatkan makanan, ia harus bekerja keras terlebih dahulu. Namun, setelah berhasil mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak dapat langsung dikonsumsi seperti di surga. Mereka harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dinikmati. Cara untuk mengolahnya adalah dengan memasaknya menggunakan api. Akhirnya, Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik, penjaga neraka, untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Malik bertanya kepada Jibril, "Berapa banyak api yang kau inginkan?" Jibril menjawab, "Aku meminta api neraka seukuran buah kurma." Malaikat Malik menjelaskan, "Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh akibat panasnya. Jika demikian, berikanlah separuh dari buah kurma itu kepadaku." Kemudian malaikat Malik menjawab, "Jika aku memberikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan mengirimkan setetes pun air hujan, dan air di bumi akan mengering, sehingga tidak akan ada tanaman yang bisa hidup karena panasnya." Malaikat itu kemudian meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai jumlah yang tepat dari api yang dapat dibawa ke bumi. Allah pun berfirman, "Ambillah api dari neraka sebesar zarrah." Malaikat Malik kemudian mengambil sejumlah api neraka seukuran zarrah yang merupakan ukuran terkecil dari atom dan memberikannya kepada malaikat Jibril. Namun, malaikat Jibril merasakan bahwa api seukuran zarrah tersebut masih terlalu panas bagi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, untuk mendinginkan api neraka seukuran zarrah tersebut, mereka harus mencelupkannya ke dalam 70 sungai yang ada di surga, dengan setiap sungai dicelupkan sebanyak 70 kali. Setelah selesai dan merasa bahwa api tersebut tidak terlalu panas lagi, malaikat Jibril membawa api neraka tersebut ke bumi. Kenyataannya, gunung pun tidak mampu menahan panas dari api sebesar zarrah itu. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka tersebut ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Namun, saat api itu ditempatkan, gunung tersebut menjadi hancur dan meleleh karena tidak mampu menahan panas dari api neraka seukuran zarrah itu. Batu-batu, tanah, besi, dan segala sesuatu yang berada di sekitar gunung, di dalam tanah, dan di permukaan bumi menjadi membara dengan panas yang sangat tinggi dan menyemburkan asap yang tebal. Api neraka bahkan menembus hingga ke dalam perut bumi dan menyebabkan munculnya sebuah bara api yang sangat besar di dalamnya. Kehebatannya terlihat dari bara api yang berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala seperti biasanya. Api yang digunakan saat ini merupakan sisa-sisa dari bara api yang telah membakar tanah, besi, dan batu serta dari bara api di dalam perut bumi. Namun, kadar panasnya jauh berkurang, bahkan berkurang ratusan juta kali dari panasnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab.